Ibu-ibu, bisa kita mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mendatangkan kita semuanya ke Masjid Westol ini dalam rangka thalabul ilm insyaallah. Seperti yang sudah kita umumkan minggu yang lalu bahwa insyaallah penceramahnya adalah Ustadz Afrianto Daud. Akan tetapi sebelum ceramah dimulai ada beberapa pengumuman. Yang pertama terkait dengan puasa. Jadi puasa di Melbourne, di Australia secara umum, itu mulainya hari Rabu insya Allah. Jadi hari Rabu kita mulai puasa, itu artinya hari Selasa itu kita sudah tarawih di Masjid Westol. Berarti minggu depan hari Selasa kita datang bersama-sama ke Masjid Westol untuk sholat tarawih insya Allah. Kemudian hari Rabunya baru kita puasa. Yang kedua, sebelum ceramah dimulai akan ada pembacaan syahadat atau pengislaman yang akan dipandu oleh Ustadz Edwards. Untuk saudara baru kita, Pak siapa namanya? Pak Lee. Jadi beliau ini dari Malaysia dan menikah dengan orang Indonesia dan sudah punya satu putri ya, insya Allah. Untuk selanjutnya sebelum ke Pak Anto, ke Pak Edwards terlebih dahulu. Silakan Pak Edwards. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. My dear brothers and sisters in Islam, tonight is a very important milestone in the life
of Lee Lau. Brother Lee Lau, you were born in Malaysia, eh? Alhamdulillah, from a very rich family, I understand. They are they were doing business in Indonesia, some stage, and I think you met your wife there? Yes, Alhamdulillah. Today is a very special occasion for Brother Lee. Today is his birthday. Subhanallah. And today he decided as well to become a Muslim, to come to the fold of the religion of Islam. And Allahu Akbar, Allah is great. I'm saying this because this is actually the essence of the gift of hidayah that Allah gives to someone. And it's not easy, for us who are born as a Muslim, probably we can never ever digest this. We can never ever understand the hardship and how hard it is for someone who are not from Islamic background, who are not born from an Islamic family, who with the Islamic values, to accept the truth. It is not easy. And it is a gift from Allah. That Brother Lee, Allah opened his heart and give this special gift to him with the guidance of the truth, the true religion. Subhanallah. Even like Prophet Muhammad himself, he couldn't guide his own beloved uncle, despite all the good things his uncle has given to him. But Allah said, "Innaka la tahdi man ahbabta." You cannot guide the one that you love. If Allah is not giving him this hidayah, this guidance, it's not in our hand. I only spoke to Brother Lee once, and I thought tonight we were going to have another discussion with him, but then he told me that no, tonight I'm ready to become a Muslim. So I myself didn't expect this tonight. So Alhamdulillah, Brother Lee, congratulations. This is a very special gift. فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ. You become a Muslim, this is a great gift for you. Okay? When you become a Muslim, we are here, your brothers and sisters. We are here to support you. But more important than that, when you become a Muslim, just like when you were born some years ago, you are now like a newborn baby in a way that you're free of sin. What I'm saying here is you're probably in a better position than many of us here in this mosque tonight. Once you declare this declaration of faith, inshallah, you're free of sin. Any mistakes you've done in the past, it will be wiped out. Clean. No sin whatsoever. And it's up to you from that moment to fill your account of deeds with good things. But you started from zero. Some of us here, maybe we have more sins. Black. Every dot that we done in our heart, but you're in a better position than us. So it's up to you to take this, this challenge. And one more thing, I've talked to you about this declaration of faith, or Shahada. This is only the first step. It's only the first step that bring you to Islam. From that moment, okay, by learning, I want to encourage you, and I want to encourage everybody is here to support our brother Lee, to give as much as support. We give him environment, show him the true religion of Islam, and we guide him to become a better Muslim every day. Inshallah, that's our pledge to you, and we're going to support you in that way. I don't want to take too much of the time, but inshallah we're going to hear from you, and we're all going to witness this declaration of faith.
I'm going to. Are you alright to say it by yourself, or you want me to guide you? You try, and then can you say it in English? Yeah, yeah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. All right. Can we all witness this, please? Assalamu alaikum. Asyhadu alla ilaha illallah asyhadu wa asyhadu anda Muhammadan Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Can you say the meaning in English? I'll be witness that there's no God but Allah, and Muhammad will be the witness. Okay. Alhamdulillah, brothers. Now you are one of us. Okay. You are brother to all of us here, and you got sisters there. Okay. Any problem, any that we can give you to support, let us know. But most importantly, we are here every day, and every Friday we have this gathering. Come here and join us and being part of us, inshallah. So I want to extend that invitation to you. May this conversion is a sincere conversion, and may Allah accept this conversion and accept you to be one of us, to be one of the Muslim, and help you in your endeavor as a Muslim. Okay. I think I'd like to conclude it there, and I just would like to invite everyone maybe to congratulate Brother Lee in his, this is a great thing for us to congratulate and show our goodwill for our new brothers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Baik, kita teruskan dengan kegiatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari, jamaah Masjid Westol rahimakumullah. Alhamdulillah,
Malam ini kita kembali berkumpul di sini, bersilaturahim, termasuk salah satunya barusan kita menyaksikan bertambahnya salah seorang saudara kita dalam Islam ini, Brother Ali. So again, what's your name, brother? Ali? So Ali is original name from Malaysia? Or Lee? Oh, just add one letter A, it become Ali. All right, Leah, just put A in front then Ali. All right. So we are very happy, brother, to see you. Welcome to the big family of Islam. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, malam ini sedikit kita tambah atau mengulang kajian-kajian kita tentang Islam di Masjid Westall yang kita cintai ini. Malam ini saya ingin membacakan ulang kisah seorang sahabiah yang namanya cukup melegenda atau sering kita dengar. Tentu bagi yang familiar juga tentu ya, karena kisahnya cukup sungguh luar biasa. Yaitu kisah tentang Ummu Sulaim. Pernah dengar kisahnya kan ya? Ummu Sulaim. Salah satu memang metode yang bagus dalam mentransfer nilai itu adalah dari cara membaca kisah-kisah pada masa lalu. Makanya kita dianjurkan membaca sirah Rasul dan sahabat itu, karena memang begitu banyak mutiara yang bisa kita ambil di sana. Sebenarnya kan kehidupan itu kan kata orang, life is just a repeated story gitu. Ya kan? Hidup ini hanyalah sejarah yang berulang. Dengan pelaku dan tempat yang berbeda, itu aja bedanya. Semua apa yang ada kita temukan sekarang itu sebenarnya sudah ada pada masa lalu ya. Dari sisi karakterkah itu gitu ya, itu sudah ada pada masa lalu. Mulai dari orang-orang jahat sampai orang-orang hebat yang baik itu sudah ada pada masa lalu. Nah sekarang tinggal ya mengulang dengan tempat dan pelaku yang berbeda. Nah makanya kemudian untuk bagaimana kita bisa menghadapi masa sekarang ini ya salah satunya belajar kepada masa lalu. Sehingga ada pepatah di Minangkabau itu. Nah ini lagi kalau Pak Antoni ceramah pasti Minang ya, pasti cerita Padang. Ya memang begitulah ya, salah satu identitas saya kan memang orang Minang, ini nggak bisa dilepas itu. Tukang restoran di Westall ya, udah keduluan sama Daet ya. Jadi ada pepatah orang Minang tuh begini, mambiak contoh kanan sudah, mambiak tua kanan manang. Nah, itu salah satu filsafat orang Minang itu dalam belajar dan kehidupan. Apa artinya mengambil contoh kanan sudah. Dia masa lalu, kisah-kisah pada masa lalu, orang-orang tua. Makanya kalau orang tua ngomong itu perlu didengarkan. Karena dia udah hidup lebih lama dari kita. Pengalamannya udah lebih lama dari kita. Dia udah makan asam garam dunia ini lebih banyak daripada kita. Maka wajar dan perlu kita meminta tuah kepada orang tua-tua itu. Nah, dalam konteks itulah kemudian kita perlu belajar kepada masa lalu dengan membaca kisah-kisah ini. Nah malam ini kita akan bicara tentang kisah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu bernama Rumaisa, nama aslinya. Kenapa disebut Ummu Sulaim ya? Karena itu nama anaknya. Ya, maka disebut Ummu Sulaim. Kalau lengkapnya namanya Rumaisa, Ummu Sulaim binti Malhan bin Khalid bin Zaid bin Haram dan seterusnya, panjang. Orang Arab itu kan ya, silsilahnya kelihatan dari namanya ya, gitu. Nah salah satu yang menarik dari kisah Ummu Sulaim adalah beliau salah satu pribadi sahabiah yang tidak banyak dimiliki karakternya oleh sahabiah yang lain. Atau bahkan beliau itu sosok wanita yang stand out ya dari kebanyakan wanita-wanita yang lain dari sisi karakter. Misalnya kalau wanita itu cenderung diidentikan, ini mungkin stereotyping ya, tapi kan cenderung diidentikan dengan seorang yang lemah secara fisik misalnya. Ummu Sulaim justru tidak menunjukkan itu. Beliau malah terkenal sebagai salah seorang sahabi yang jago berperang. Ya. Jadi
Jadi sejak zaman Rasul ternyata ibu-ibu itu sudah ikut bertempur ke medan perang angkat senjata bagi yang mampu. Ya. Dan salah satunya Ummu Sulaim ini. Jadi dalam kisah perang Hunain misalnya, itu ketika Rasul dan sahabat terdesak oleh serangan musuh, di dalam kisah Ummu Sulaim itu dijelaskan bahwa salah satu yang menyelamatkan Rasul dari serangan musuh itu adalah Ummu Sulaim ini. Sehingga dia pernah berkata, dalam satu kisah itu disebutkan bahwa untuk melindungi Rasulullah SAW, dia mengatakan dengan mantap, ini panjang ya kisahnya, wahai Rasulullah, kata Ummu Sulaim, ini Ummu Sulaim, wahai Rasulullah, apabila ada orang musyrik yang mendekatiku dan mendekatimu, akan aku robek perutnya dengan badi ini. Artinya karena memang dia jago berperang. Jadi jangan anggap remeh ya wanita-wanita muslimah itu. Sebaliknya juga jangan berpikir wanita muslimah itu haruslah wanita-wanita yang hanya di rumah dan kemudian berjuangnya dengan teritori yang sangat terbatas. Tidak juga, kalau punya kemampuan bahkan sampai ke medan tempur pun Ummu Sulaim sudah melakukannya. Kemudian dia juga terkenal sebagai seorang wanita yang memiliki komitmen dan kepribadian yang kuat. Bahkan suaminya pun akhirnya mengalah karena kekuatan karakter dia. Jadi awalnya beliau itu kan menikah dengan suami pertama bernama Malik bin Nadal. Dan kisah beliau menikah dengan Malik bin Nadal ini itu begini. Jadi dia melihat Malik bin Nadal ini satu sosok yang dalam pandangan dia itu cocok untuk dia. Cocok, maka artinya dia suka sama Malik bin Nadal ini. Maka kemudian Malik bin Nadal ini anak pamannya. Maka dia bilang sama pamannya semacam inilah mendorong Malik bin Nadal untuk menikahi dia. Ya. Dan akhirnya Malik bin Nadal mau menikah dengan Ummu Sulaim. Nah, waktu itu dia belum muslim. Nah, dia muslim itu setelah Rasulullah berhijrah ke Madinah. Nah, yang menarik dari kisahnya dengan suami pertama ini, dia kan punya anak bernama yang terkenal, kemudian anaknya salah satu perawi hadis itu Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik adalah anak Ummu Sulaim atau anak Rumaisa ini dengan suami pertamanya Malik bin Nadal. Nah, yang pertama kali masuk Islam adalah istrinya ini. Nah, istrinya masuk Islam atau Ummu Sulaim ini masuk Islam. Kemudian setelah itu dia juga mendakwahkan Islam kepada anaknya dan anaknya kemudian membaca syahadat. Nah, saat membaca syahadat itu suaminya pulang. Kemudian suaminya terkejut. Kamu ngapain gitu? Ya, dia bilang saya mensyahadatkan anak saya agar memeluk agama Islam. Maka kemudian suaminya marah. Oh, kamu memurtadkan anak kita dari agama kita? Ya. Terus dijawab oleh Ummu Sulaim, oh enggak. Saya justru membawanya ke jalan yang benar, begitu. Terus intinya suaminya marah agar dia berhenti, kemudian mengancamnya agar berhenti atau kembali mengeluarkan anaknya dari Islam yang sudah disyahadatkan oleh Ummu Sulaim ini. Tapi Ummu Sulaim tidak bergeming. Nah, karena suaminya marah, akhirnya suaminya yang mengalah dalam makna dengan kemarahannya itu dia meninggalkan rumah. Ya udah, kalau memang nggak mau saya bilangin, saya yang pergi gitu, kata suaminya. Ya, dia bilang ya kalau memang itu pilihanmu silahkan gitu. Tapi dia meyakini bahwa ini adalah jalan yang telah dia pilih, walaupun dengan resiko akan ditinggal oleh suaminya. Nah, suaminya dalam kisah ini meninggal dalam perjalanan dalam keadaan non muslim itu. Nah, dia tidak menyesali itu karena dia melakukan sesuatu yang diyakini benar. Nah, namun kemudian dia sangat sayang dengan anaknya Anas bin Malik ini, sehingga kemudian dia berikrar kepada dirinya untuk membesarkan Anas bin Malik sedemikian rupa. Karena sayangnya kepada Anas bin Malik, dia sampai bilang begini, saya tidak akan menyapi anak saya Anas kecuali dia sendiri yang meminta berhenti menyapi, dan kemudian saya tidak akan nikah lagi kecuali Anas bin Malik sendiri yang meminta saya menikah, gitu.
Dan kemudian kisah karakter yang kuat dari seorang Ummu Sulaim ini tersebar ke sekitar Madinah. Nah, pada saat yang sama kemudian dia mendatangi Rasulullah SAW untuk menitipkan anaknya diajari oleh Rasulullah SAW tentang Islam. Nah, balik kepada kisahnya Ummu Sulaim. Kisah Ummu Sulaim yang fenomenal pada masyarakat pada waktu itu, kemudian juga terdengar oleh seorang pemuda kaya bernama Tolha, atau yang kita kenal Abu Tolha itu. Nah, Abu Tolha tertarik dengan karakter perempuan yang menurut dia itu unik dan kayaknya potensial begitu. Singkat cerita, Abu Tolha ini juga suka sama Ummu Sulaim. Kemudian dia ingin menikahi Ummu Sulaim ini dan menyampaikan niatnya kepada Ummu Sulaim. Kamu kan sudah nggak punya suami, kira-kira begitu, maka kalau di Padang itu mau nggak saya jadi junjungannya gitu ya. Nah, melamar. Dan dalam kisah beliau Ummu Sulaim ini disebutkan sebenarnya Ummu Sulaim juga sebenarnya ada hati sama Abu Talha karena dia adalah seorang pemuda kaya raya pada waktu itu. Tapi kemudian yang menarik adalah ketika Abu Talha datang kepada Ummu Sulaim untuk meminangnya, kemudian dia menjawab dengan diplomatis gitu ya. Dia bilang begini, orang seperti Anda memang tidak pantas ditolak, wahai Abu Talha. Dia mengimplisitkan bahwa dia sebenarnya juga mau gitu ya. Hanya saja engkau adalah orang kafir, sedangkan saya adalah seorang muslimah, sehingga tidak baik bagiku menerima lamaranmu. Jadi dia suka, tapi dia lebih memilih mendahulukan prinsip hidupnya. Jadi orang seperti Anda memang tidak susah untuk ditolak gitu, tapi karena saya muslimah, saya tak pantas menerima lamaranmu. Kemudian Abu Talha kemudian bertanya, terus apa yang kamu inginkan gitu? Kemudian Abu Talha terus bertanya, apakah kamu menginginkan emas atau perak? Ummu Sulaim kemudian menjawab, no, sesungguhnya aku tidak menginginkan emas ataupun perak, akan tetapi saya hanya menginginkan Anda masuk Islam. Jadi itu, ya artinya dia mengatakan bahwa tidak ada mahar yang lebih indah, yang lebih hebat kecuali Anda masuk Islam kalau memang Anda ingin menikahi saya begitu. Kemudian Abu Talha cepat-cepat bertanya, loh kemudian kepada siapa saya harus datang untuk masuk Islam? Tanya Abu Talha kepada Ummu Sulaim. Kemudian Ummu Sulaim menjawab, datanglah kepada Rasulullah SAW untuk itu. Maka pergilah Abu Talha untuk menemui Nabi yang tak kala itu sedang duduk-duduk bersama sahabat. Nah, demi melihat kedatangan Abu Talha, Rasulullah bersabda, telah datang kepada kalian Abu Talha sudah cukup tampak cahaya Islam di kedua matanya. Selanjutnya Abu Talha kemudian menceritakan kepada Nabi tentang apa yang dikatakan oleh Ummu Sulaim, maka kemudian dia ingin menikahi Ummu Sulaim dengan mahar keislamannya. Setelah itu dia bersahadat dengan Rasulullah SAW. Nah, ada dua pelajaran di sini ya. Pertama tentang karakter yang kuat itu, bahwa prinsip hidup ya tentang keyakinan itu jauh lebih penting dari dunia ya, dan dari harta yang ditawarkan oleh Abu Talha atau dari ketampanan seorang Abu Talha daripada yang lain-lain ya. Kemudian yang kedua, sangat mungkin juga memang ada orang yang menikah karena alasan karena sangat mungkin juga ada orang yang tertarik dengan masuk Islam karena menjadi asbabnya adalah karena ingin menikahi seorang perempuan. Itu sejak dahulu kala sudah ada. Ya. Kalaupun sekarang misalnya ada brother-brother kita yang awalnya masuk Islam mungkin karena ingin melegalkan pernikahan itu, sebagai sebuah entry point, that's fine. Karena itu ternyata sudah juga terjadi pada masa lalu. Tapi memang yang lebih penting dari itu setelah masuk Islam itu adalah bagaimana benar-benar belajar tentang Islam itu, sehingga kemudian kita benar-benar menjadi muslim yang baik. Dalam riwayat lain, jawaban Ummu Sulaim itu disampaikan begini. Demi Allah, orang yang seperti Anda tidak pantas untuk ditolak. Hanya saja engkau adalah orang kafir, sedangkan aku adalah seorang muslimah. Sehingga tidak halal untuk menikah denganmu.
jika kamu mau masuk Islam, maka itulah mahar bagiku dan aku tidaklah meminta yang lain selain itu. Baik, itu tentang kisahnya bagaimana awalnya Abu Talhah masuk Islam ya. Nah, singkat cerita, setelah mereka menikah, kemudian mereka menjadi keluarga sahabat Nabi yang luar biasa. Kemudian Ummu Sulaim menjadi seorang istri yang taat kepada suaminya. Nah, dari pernikahannya dengan Abu Talhah ini, mereka punya seorang anak yang bernama Hubaib, saya lupa tadi. Ya, seorang anak laki-laki bernama Abu Umair. Ya, diberi nama Abu Umair. Nah, ada kisah yang menarik mungkin pernah kita dengar ya. Bagaimana Ummu Sulaim ini menjadi istri yang luar biasa, menjaga anak dan kemudian juga taat kepada suami, membahagiakan suami gitu ya. Jadi suatu hari anaknya ini kan sakit. Anaknya Ummu Sulaim sakit demam panas luar biasa dan Abu Talhah tidak sedang di rumah. Nah, Abu Talhah tidak sedang di rumah, dia baru pulang malam. Nah, sebelum Abu Talhah pulang, anaknya meninggal dunia. Ya, tentu sebagai ibu dia sangat sedih, ya, berurai air mata. Namun ketika suaminya pulang, dia dengan cepat berusaha untuk menenangkan diri, menyelimuti anaknya, kemudian meletakkannya di tempat tidur seperti anaknya memang benar-benar tidur, udah pulas gitu ya. Jadi Abu Talhah ketika pulang nanya, anakku mana gitu ya. Oh, sedang tidur. Intinya waktu itu Ummu Sulaim tidak ingin suaminya baru pulang capek-capek kerja gitu ya. Kemudian dia tidak ingin suaminya itu langsung bersedih atau susah gitu ya. Dia ingin membahagikan suaminya sehingga dilayani layaknya tidak ada apa-apa terjadi pada malam itu. Dia ya kalau suaminya belum makan disiapkan makanan gitu ya, dibikinin teh begitu ya. Kemudian mungkin kalau suaminya mandi mungkin ditunggu mandi dulu dan dia sendiri kemudian bersolek layaknya seorang suami ya, mempercantik dirinya sampai kemudian terjadi hubungan suami istri pada malam itu ya, sampai kemudian suaminya terlelap tidur sampai pagi. Baru ketika pagi, ketika capek Abu Talhah sudah hilang menjelang subuh, kemudian baru dia tanya, berbisik sama Abu Talhah, ya suamiku, gimana menurut pendapatmu jika ada seseorang yang menitipkan barang ke kita, kemudian pada suatu waktu kemudian orang yang memiliki itu meminta kembali titipannya, apakah boleh kita tahan atau bagaimana pendapatmu gitu ya. Dia nanya sama Abu Talhah. Tentu Abu Talhah bilang, oh ya tentu harus kita kembalikan dengan ikhlas, kata Abu Talhah, karena memang bukan milik kita. Nah, saat itulah dia baru bilang, anak kita yang tercinta sudah meninggal dunia. Kapan? Sejak kemarin malam sebelum kau pulang. Nah, Abu Talhah waktu itu agak marah memang, kenapa nggak sejak kemarin malam kamu bilang gitu. Ya, tapi akhirnya Abu Talhah sadar sendiri bahwa istrinya melakukan itu demi membuat dia menghormati dia, melayani dia sebagai suami dan seterusnya. Nah, ini kisah tentu kita yakini sebagai sebuah kisah yang benar ya. Bagaimana kita ngelihat seorang istri yang bisa memaintain dan memanage emosinya dengan luar biasa. Bahwa anak meninggal ya, kalau yang kita lihat tuh yang paling sering menangis beraung-raung itu kan ibu-ibu ya. Bapak-bapak tentu juga ya, tapi ibu-ibu cenderung, bukan stereotyping ya, tapi cenderung kan kalau menangis itu agak susah ya membendungnya ya. Kalau di kampung kami sampai marato ya. Ngerti marato? Meratap. Tahu meratap kan, nangis sambil ngomong kemana-mana, nggak jelas, kita nggak terkontrol gitu ya. Nah, tapi Ummu Sulaim, anaknya yang dia cintai meninggal dunia, tapi dia bisa mengontrol emosinya dengan luar biasa. Nah, kemudian kisah ini kan disampaikan oleh mereka setelah itu anak meninggal dan disampaikan kisah ini kepada Rasul, kemudian Rasul tersenyum dan kemudian Rasul menjawab, Allah memberkati kalian.
Artinya Rasul membenarkan, artinya tidak menyalahkan Ummu Sulaim yang mengambil keputusan seperti itu. Maka Rasul respect dengan itu. Nah, singkatnya kemudian Allah memberkati itu kan akhirnya justru setelah itu hamil lagi nih Ummu Sulaim ini. Maka lahirlah anak mereka yang kedua yang kemudian dibawa kepada Rasul, suruh Rasul yang ngasih nama, kemudian Rasul beri nama Abdullah. Gitu. Baik, kemudian yang luar biasa juga dari kisah Abu Talha dan Ummu Sulaim ini. Jadi kan tadi Abu Talha kan masuk Islamnya kan motivasinya ya salah satunya ingin menikahi Ummu Sulaim ya. Tapi setelah itu kan dia belajar Islam dan menjadi seorang pribadi muslim yang luar biasa. Sampai kemudian ketika dia mendengar ayat itu ya, ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah disebut kamu itu melakukan kebaikan sampai kamu menafkahkan harta yang kamu cintai atau harta yang kamu nafkahi. Harta yang kamu sukai. Nah, mendengar ayat ini kan Abu Talha waktu itu sedang berkebun ya. Ketika ayat ini turun. Kemudian karena langsung mendengar ayat ini dan langsung terinspirasi dia, kayaknya yang paling saya suka ini kebun inilah. Akhirnya dia sumbangkan kan kebun itu kepada kerabatnya yang membutuhkan. Ya, kebun yang dia cintai itu. Begitu kualitas akhirnya seorang Abu Talha itu. Maka kemudian pelajaran sekali lagi, it doesn't matter the first time you are inspired to embrace into a Muslim, tapi yang paling penting setelah itu adalah what matters is what we do after we embrace being a Muslim. Ya, baik, saya pikir itu. Ya, kemudian yang kayak yang tadi ya Ummu Sulaim yang jago berperang itu juga satu hal yang luar biasa yang sudah kita sampaikan tadi itu. Jadi nggak masalah ya perempuan-perempuan itu sebenarnya belajar bela diri gitu ya, belajar bela diri, kemudian punya keahlian-keahlian. Kalau sini kan memegang badi ya berperang seperti Ummu Sulaim itu. Saya wondering, saya nggak ketemu dalam kisah ini di mana beliau belajar, tapi faktanya salah seorang yang melindungi Rasul saat di perang Hunain itu kan perempuan yang bernama Ummu Sulaim itu. Nah, artinya seorang wanita itu tidak harus bermakna lemah ya, tapi ya bisa bermakna kuat secara karakter termasuk juga kuat secara fisik ya. Ya, punya keahlian-keahlian yang mungkin kebanyakan selama ini dimiliki oleh lelaki. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian mari kita tutup. Ada yang mau tanya? Kemudian tentang ini ya, walaupun tadi saya bilang ya bahwa Ummu Sulaim itu kan pas menikah dengan suami pertama itu kan karena dia melihat ada sosok potensial dari suaminya, walaupun di sini nggak disebutkan, dan dia yang lebih aktif ya mendorong pamannya untuk menikahkan anaknya dengan dia. Itu di kisah yang lain kan kita baca juga bahwa Khadijah misalnya kan juga Khadijah yang lebih aktif ya melamar Muhammad ya dalam tanda kutip ya. Makanya kan secara fikih itu juga dibolehkan sebenarnya perempuan itu dengan niat baik gitu ya. Tentu dengan cara-cara yang baik juga proaktif ya untuk menikah dengan seseorang yang dia suka dengan kriteria-kriteria yang syar'i tentu gitu ya. Jadi kalau kita punya misalnya seorang perempuan yang belum menikah ngelihat laki-laki yang baik, dia boleh ngomong sama bapaknya, saya mau loh sama si A gitu ya, tolong dong Pak dinikahkan. That's fine secara fikih, itu yang saya pahami ya. Entah kok begitu ya ada ayatnya? Ya boleh. Ya. Baiklah. Ada tambahan komentar dari Ustadz Abu, Ustadz Endro, Ustadz Adi, ya ini everybody is Ustadz here ya. Dajon, where are you living? Baiklah, mungkin nggak ada ya, cukup malam ini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.